Tuhan, pada saat siang ini kita bersyukur untuk anugerah kebaikan Tuhan dan pertolongannya. Kita semua sehat dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Agustus, besok 17 Agustus. Nah, hari ini saya akan sampaikan kepada kita dua Daniel. Dua Daniel sebenarnya ada banyak di pasal-pasalnya tentang dua Daniel. Tapi salah satu dua Daniel yang mau saya sampaikan hari ini adalah, kita akan coba lihat dua Daniel ini yang hari ini dua yang mengungkap tabir mimpi, ya. Dua untuk menyingkapkan mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Diambil dari pasal 2 ini. Jadi ada pasal 2, ada pasal 6, ada pasal 9 lagi, dua Daniel. Tapi hari ini kita ambil yang pasal 2. Dua untuk mengungkap tabir mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Apa judulnya, saudara? Di kitab saudara? Mimpi Nebukadnezar. Ya. Jadi dua ini adalah dua yang spesifik yang hari ini kita boleh punya iman, punya persepsi, dan punya pemahaman serta tindakan iman yang luar biasa seperti Daniel. Rata-rata kita semua tahu siapa Daniel. Daniel adalah orang Yahudi yang ditawan ke Babel dari Yerusalem. Bukan saja Yahudi, bukan saja Daniel, ada beberapa orang, termasuk ada sahabatnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, pemuda-pemuda Yahudi yang lagi punya potensi, lagi punya masa depan yang indah, tapi semua menjadi gugur karena mereka menjadi tawanan, menjadi budak di Babel. Kemudian ada lagi hal-hal yang lain, yaitu yang tadinya mereka menyembah kepada Allah, tiba-tiba dibawa ke Babel, mereka tidak bisa lagi menyembah. Bahkan seluruh peralatan, perabot rumah Tuhan, perabot bait Allah diambil, dirampas, dibawa ke Babel, dibuat untuk menjadi hal-hal yang maksiat untuk dewa-dewa. Tahun demi tahun kehidupan Daniel dalam pembuangan di Babel begitu sulit. Tidak ada orang-orang yang peduli, tidak ada orang yang bisa mengangkat kehidupannya, kecuali hanya satu, berharap sepenuh kepada Tuhan. Nah, inilah kita lihat di dalam pasal 2 ini tentang dua Daniel. Di dalam cerita ini, pasal 2 ini ada mimpi Raja Nebukadnezar. Saya tidak bahas mimpi itu, karena mimpi ini panjang ceritanya, bahkan sudah menyangkut nanti akhir zaman atau nasib seorang raja. Tapi yang kita mau bahas adalah bagaimana dua Daniel dan akhir daripada dua Daniel. Kita akan lihat ayat yang pertama, kita ambil dulu dari geser sedikit. Jadi kan apanya, laptopnya supaya bisa ditangkap. Ya, yang pertama kita lihat dulu mimpi Raja Nebukadnezar. Kita baca di dalam Daniel pasal 2 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan baca bergantian, satu ayat. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara akan bersama ayat yang selanjutnya, kemudian saya ayat 3-nya. Pada tahun, saudara apa semua? Daniel pasal 2 ya. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan tidak dapat tidur. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirubuhkan menjadi timbunan puing.
Kita lihat di pasal 2 ayat 1-6 tentang mimpi raja. Mimpinya belum dikasih tahu apa, dan memang tidak tahu mimpinya. Dia nggak, pokoknya dia mimpi nggak tahu lagi apa mau bilangnya. Jadi dia panggil para orang ilmuwan, orang-orang kasdim, orang-orang pintar, orang-orang berilmu, cendekiawan untuk mengartikan sekaligus mengetahui mimpi itu. Jadi datang orang-orang ini bilang, kasih tahu lah raja apa mimpinya biar bisa kami kasih maknanya. Pokoknya kasih apa mimpiku itu dan apa maknanya, kasih tahu sama aku. Kalau enggak ku penggal, ku potong kepalamu, kira-kira gitu kan. Dan rumahmu akan kubakar, ku robohkan, ku buat puing-puing, kata raja. Marah kali raja ini sama orang pinter. Nah, terus kita lihat lagi ayat 10 sampai 13. Kita baca lagi ya, nanti kita lanjutkan lagi. Pasal 2 masih ayat 10 sampai 13. Para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Iya, inilah cerita yang pertama. Mimpi Raja Nebukadnezar, tidak tahu apa mimpinya, tapi harus diartikan. Jangankan diartikan, iya kan? Ibaratnya berapa jumlahnya. Orang pengen tahu jumlahnya berapanya juga tahu kan, gitu kan? Jadi mimpinya aja tidak dikasih tahu, tapi diminta langsung maknanya. Oke. Apa yang terjadi dalam mimpi Raja Nebukadnezar ini? Yang pertama, ya, mimpi ini adalah raja bermimpi tetapi tidak menceritakan mimpinya. Yang pertama, sulit ya. Saudara pernah nggak bermimpi tapi lupa? Pernah, sering. Justru kadang-kadang karena lupa kita lupakan. Udahlah, bunga-bunga mimpi barangkali ya kan. Tapi kalau mimpi itu terus menghantui, apa sih maksudnya? Akhirnya kita cari maknanya sampai mungkin minta pada pendeta. Jangan minta ke dukun, salah nanti nomor yang dikasih sama kau, ya kan? Apalagi datang ke kuburan untuk aparti mimpi itu, gitu ya. Nah, jadi justru ini kebalikannya. Mimpi Raja Nebukadnezar, dia tidak tahu mimpinya apa. Justru dia mimpi itu membuat dia penasaran, membuat dia tidak bisa tidur. Ya, raja bermimpi dan menggelisahkan tidurnya. Heran. Orang kalau bermimpi lupa dan tidak tahu mimpinya, ya udah lupakan saja. Tapi kali ini enggak, Raja Nebukadnezar pernah bermimpi, nih mimpinya tidak tahu atau tidak ingat, tidak bisa bayangkan, tapi membuat gelisah dalam tidur. Nggak bisa tidur semalam-malaman. Ini bikin stres. Akhirnya jalan keluarnya panggil orang pintar, panggil orang berilmu, panggil orang ahli nujum, panggil juga orang-orang kasdim, orang berpendidikan, para profesor, doktor atau mungkin dosen, panggil. Lalu dibilang, tolong aku bermimpi, tolong artikan mimpiku dan apa mimpiku tolong sampaikan. Gimana kami Tuhan mau menyampaikannya? Dan apa yang terjadi? Raja memanggil orang kasdim dan orang pintar dan untuk mengartikan mimpinya. Dan alhamdulillah tidak ada seorang pun yang dapat mengerti mimpi. Sampai dibilang nggak ada yang bisa kecuali dewa turun. Ada yang sorok gitu kalau orang Batak, ada yang kesurupan gitu, isi honaron gitu ya kan, harus dibikin dulu musik gitu kan, gondang, baru adalah siaran dan ditanya isi honaron gitu, kira-kira gitu yang ditunggu. Harus dewa yang turun,
Ya kalau yang sorot itu kan yang turun bukan dewa itu, punyanya itu yang menyerupai begonya, punyanya itu yang darah. Tapi kalau yang itu harus dewa, nggak ada yang bisa lah, nggak ada sekelas itu lah di dunia ini gitu ya. Di dunia ini nggak ada yang seperti itu. Wah ngeri kali mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Terus apa lagi? Lalu raja marah dan akan memenggal atau membunuh semua Kasdim, ya, dan orang pintar, orang berilmu tadi, dan rumahnya akan dirubuhkan, betul ya, diratakan semua. Jadi kali bukan hanya orangnya, bapaknya yang mati, anaknya pun dihancurkan semua. Marah kali raja. Kalau terjadi ini, coba apa yang terjadi saudara? Maka tidak ada orang pintar lagi di Babil, semua orang bodoh. Karena apa? Orang bodoh, orang pintar nasibnya rupanya susah juga ya. Pikir kalau udah pintar udah hebat ya kan. Malah kebalikannya, ini orang pintar nasibnya malang. Ya kan? Saya pikir orang susah, orang nggak berpendidikan yang nasibnya malang. Rupanya orang sarjana-sarjana juga ada banyak malang nasibnya. Makanya saudara terlalu ambisi lah. Kalau tadi Dewi bilang begini, ya udahlah, banyak kok. Ya kan? Pak Gembala nyala dulu siapa? SMP kerja terganda berapa hari? 2 hari langsung dipecat. Nggak malah kok nasibku. Pada waktu itu orang pikir nggak ada lagi. Ada banyak kok kesaksian yang kita tahu. Gak usah sarjana juga bisa berhasil dalam hidupnya. Oleh sebab itu saudara, lihat ini orang pintar, para profesor, sarjana, dosen ini terancam nyawanya. Bukan tidak ada uang, bukan tidak ada jabatan, tapi ternyata kepintaran tidak bisa menjamin. Jabatan yang tinggi, profesor, doktor tidak bisa menjamin. Dan yang paling terakhir saudara, apa? Tadi di sini, Daniel dan kawan-kawan juga mengalami ancam. Dengan kata lain apa? Masih terancam. Anak-anak Tuhan juga bisa terancam. Memang di satu sisi, jangan saudara pikir kalau saudara Tuhan gak ada ancaman, pasti ada juga. Dengan kata lain, samanya nasib di dunia ini, orang bertuhan juga, tak bertuhan kena hujan juga, kena kemarau juga, kan gitu ya kan? Gak ada khusus hujan sama orang anak-anak Tuhan, gak ada. Semua mengalami hal yang sama nasib. Tapi tahu kalau saudara kekasih Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa mau Tuhan sampaikan pada kita saat ini. Ambil kita lihat yang sekarang yang kedua. Daniel menghadap Raja Nebukadnezar. Sekarang kita lihat, sekarang kita libatkan Daniel. Kalau tadi yang dilibatkan siapa? Orang pintar, ahli nujum, siapa lagi? Orang-orang Kasdim, para orang berilmu, bisa memberikan solusi. Dengarkan baik-baik. Orang-orang pintar tidak memberikan solusi untuk bangsa ini. Saya bisa renungkan suatu saat saudaraku, bahwa Tuhan sedang mencari di dunia, di Indonesia, anak-anak Tuhan yang dipakai dahsyat untuk menyelesaikan masalah. Amin. Dan saya percaya COVID Corona yang bisa menyelesaikan adalah Tuhan sendiri melalui anak-anaknya. Haleluya. Dan ini sedang dicari. Dan ini sedang dicari. Kenapa tidak? Terbukti Yusuf lahir ada di Mesir menyelesaikan masalah. Sekarang Daniel ada di Babil. Saya ada di rantau Rabat. Saya takut Pak, tepuk tangan bisa bantu. Yang jelas saya ada di rantau Rabat sekarang. Saya belum ada di luar negeri. Ada juga di rantau Rabat, betul? Bilang enggak? Kami juga di rantau Rabat. Kita lihat, sekarang kita lihat ayatnya. Daniel 2 ayat 16 dan sampai 19. 2 ayat 16 sampai 19. Saya baca lagi, kita akan selalu bergantian. Ini banyak ayat lagi. Saya baca lagi. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah yang maha besar itu, Allah semesta langit, mengenai rahasia itu,
supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Siapa yang bisa mengungkap rahasia mimpi itu? Diungkapkannya, disingkapkannya kepada Daniel, dan dialah yang tahu. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Daniel? Sekolah ke luar negeri? Lulusan USU? Lulusan Unimed? Jogja? Dia hanya lulusan gereja Pak Mos. Haleluya. Sekarang kita lihat lagi, kita angkat ke atas ceritanya. Daniel menghadap raja. Apa yang dilakukan Daniel? Daniel dengar kabar bahwa kawan-kawan orang pintar, orang-orang berilmu terancam. Sama seperti yang terjadi saat ini, negara-negara terancam karena COVID Corona. Terancam, bahkan saya katakan anak-anak sekolah terancam tidak sekolah. Dan masih banyak orang pekerja-pekerja terancam untuk mengalami kemerosotan. Dengarkan baik-baik, tapi di saat seperti ancaman seperti itu muncullah Daniel yang datang menghadap raja. Kita akan berdoa. Muncul orang-orang pintar. Tidak kebetulan Menteri Kesehatan kita Dr. Terawan, yang adalah notabene anak Tuhan. Saat seperti ini dia harus menghadap Tuhan. Apa solusi? Dan lain sebagainya. Tidak usah saya baca bahas itu. Tuhan sedang mencari, berani menghadap raja, sedang mendengar ancaman. Ngeri. Kalau tidak diselesaikan dalam beberapa waktu ini, kematian akan banyak. Yang dimatikan siapa? Orang pintar. Corona mengancam siapa? Berumur berapa? Orang yang lagi punya popularitas, yang lagi energik, yang lagi hebat, yang lagi punya jabatan. Itu yang diancam si Corona, bukan bayi-bayi, bukan di kampung-kampung. Tapi muncullah yang namanya Daniel, anak Tuhan. Dia bilang apa? Daniel menghadap raja. Sekarang ketika Daniel menghadap raja, apa dia bilang? Kirimlah kami sekolah. Apakah begitu? Apa dia bilang? Beri kami waktu untuk berdoa. Coba lihat ayat berapa tadi itu? Ketika menghadap, ayat 12 ya, ayat berapa? Ya, beri waktu. Ya, sama-sama kita baca 3, 2 ya. Dengarkan baik-baik. Apa yang diminta Daniel? Beri kami dana. Beri kami apa? Waktu untuk ngapain? Berdoa. Justru sekarang ada banyak orang di masa COVID ini, di masa kesusahan tidak ada waktu berdoa. Beribadah pun tak ada waktunya lagi. Tuhan sedang meminta orang-orang yang justru memberi waktunya berdoa datang pada Tuhan. Amin. Di masa susah seperti ini, berikan waktumu berdoa. Di masa sulit yang mengancam hidupmu, hanya satu jalan keluarnya, berikan waktumu. Kalaupun raja tidak memberi, berikan kami waktu beribadah. Ada banyak sekarang keluar apa yang bilang, gimana kalau nanti datang sweeping, datang ke gereja, dilihat tempat duduk rapat seperti ini. Apa dia katakan? Berikan kami waktu berdoa. Mungkin berpesta jangan berikan kami waktu, tapi untuk beribadah berikan kami waktu. Makanya saudara Tuhan, suatu saat saya akan buktikan. Corona hanya ancaman psikologis. Nanti akan buktikan. Psikologis. Ketika ada orang bilang, Tuhan kok ajaib, tidak bisa diturunkan tangannya. Ada yang mengirim itu kan? Ada yang mengirim kemarin videonya? Tuhan kok ajaib, Tuhan tidak bisa. Tapi aku punya masalah.
psikologis. Saya bukan katakan protokol tidak dijalankan, tapi psikologis yang paling utama. Berikan waktumu beribadah pada Tuhan, semakin cinta dan semangatlah pada Tuhan. Berikan kami Tuhan waktu untuk berdoa. Berikan kami bersama siapa? Ada di situ kan enggak? Berdoa sendiri? Coba dia tanya, dia tanya berapa itu? Bersama? Ayat berapa itu? Ayat berapa? 17. Silakan baca sama-sama. 3 doa. Akhirnya apa sih cerita? Ayo kita berdoa teman-teman. Ayo teman-teman kita berdoa. Itu kalau di dalam bahasa orang Kasdim, maka di Misael, terus siapa? Hanaya dan Azaria. Itu Sadrak, Mesak, Abednego dalam bahasa Yunaninya, atau Ibraninya, sorry. Yahudinya. Diganti namanya ketika mereka pindah ke Babel. Sedangkan Daniel aja diganti namanya jadi Belsasar. Sadrak, Mesak, Abednego, Hanaya, Misael dan Azaria. Nah kita lihat di sini. Pulang. Ayo teman-teman kita berdoa. Jadi nggak berdoa sendiri ya. Salahkah berdoa? Nggak salah berdoa sendiri. Tapi adanya bersama dengan teman-teman. Yang pada waktu itu mereka betul-betul di situ bukan agama Yahudi, nggak ada. Justru kalau kita lihat nanti perjalanan itu mereka, karena mereka menyembah pada Tuhan, justru sebaliknya. Itulah yang membuat Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke api, betul ya? Dan itulah yang membuat Daniel masuk ke gua singa, bukan karena kebodohan, bukan karena korupsi KPK, ketangkap KPK, bukan, karena menyembah pada Tuhan. Nanti akan dia lanjutkan. Tapi pada saat ini adalah mari kita berdoa. Dengan kata lain, walaupun sudah begitu belum tentu selesai masalah, pasti datang yang berikut. Kita lanjut. Yang kedua apa? Kita baca sama-sama. 3 doa. Kehadiran Daniel membawakan dan ternyata kehadiran Daniel menghadap raja membawa kedamaian, penyelamatan. Teman-teman berilmu, orang-orang cendekiawan dan para orang Kasdim yang pintar yang terancam itu akhirnya selamat. Marilah sebagai anak Tuhan dimanapun kamu berada, kehadiranmu membawa berkat. Kehadiranmu, kalau engkau kerja di kantor, biarlah kehadiranmu di sana membawa penyelamatan. Jangan bawa kerusuhan, tapi biarlah kau membawa damai. Di dalam Matius pasal 5 dikatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tapi bagi yang membawa kesusahan, persoalan kesana kemari, cerita yang itu dan ini, kau bukan membawa kedamaian, membawa jerat yang sekali kelak bagaikan apa jerat burung itu ya, syuk ketangkap. Tapi kemanapun kau bawalah damai. Amin. Kau ketemu dengan saudaramu, bawa damai. Saya percaya para pembawa damai disebut anak Allah itu betul. Berikutnya apa? Meminta sampai berdoa. Tadi terus. Kemudian Daniel memberitahu teman-temannya dan mengajak berdoa. Lalu Allah menyingkapkan mimpi dan maknanya kepada Daniel. Wah, ternyata menyelesaikannya adalah apa? Doa. Saya tadi sudah bilang tidak bahas mimpinya di sini. Yang saya bawa adalah langkah-langkah Daniel, bagaimana dia bisa mendapat makna mimpi itu. Sekarang nomor berapa? 3. Yuk kita lihat nomor 3-nya adalah mengenai doa Daniel. Apa sebenarnya doa? Waktu dia menghadap Tuhan itu apa sih dibilang? Gitu ya kan? Apa sih dibilang waktu dia menghadap Tuhan? Seperti doanya ya siapa kemarin si Esua, atau seperti doanya si Hizkia,
Atau seperti doa siapa namanya, Yairus. Tapi kita lihat doa Daniel. Inilah ayatnya. Pasal 2 ayat 20 hingga 23. Kita baca lagi bergantian ayat 20-nya untuk saya. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daniel. Yang pertama perhatikan, doa Daniel berbicara dengan terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripadanya lah hikmat dan kekuatan. Lihat ya, kalimat pertama puji-pujian kepada Tuhan. Jangan kalau kau disuruh berdoa langsung minta. Puji dulu Tuhan, haleluya, kau baik Tuhan. Dari praktekan kemarin doa yang saya waktu saya lagi khotbah, nyanyinya terus 5 kali dinyanyikan terus berdoa. Ya, aku berserah 5 kali dinyanyikan terus berdoa. Lihat. Pertama sekali ketika engkau nyanyi apapun, karena mau ganti ini terserah, mau itu lagi diulang, ucapkan puji-pujian dari diri. Sampaikan sesuatu yang mengagumkan Tuhan. Kau baik Tuhan. Makanya kenapa kok orang karismatik banyak berdoa panjang doanya, dan kalau kita beribadah bermazmur, yang dibilang bermazmur itu nggak meminta, saudara. Jadi kalau ada nanti kita ibadah, misalnya kita ibadah, mimpin pujian bilang kita punya, lalu bermazmur dia haleluya, jangan langsung minta dulu, buat puji-pujian. Engkau baik Tuhan, terpujilah Yesus, kasih-Mu besar bagiku, haleluya, ku sujud bagimu karena Kau segalanya bagiku. Itu dulu, terpujilah Kau Tuhan Allah semesta alam, selama-lamanya sampai selama-lamanya. Daripadamu lah hikmat. Tambah lagi, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah sumber kekuatanku, Engkau gunung batuku, Engkau perlindunganku Tuhan. Itu dulu. Lanjut ayat berikutnya, saya baca. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Ini dalam pasal inilah doa Daniel. Masih ada doa yang lain, tapi ulangi lagi, inilah di pasal 2 ini. Yang pertama kita lihat puji-pujian kepada Allah selama-lamanya. Yang kedua, dari Allah lah segala hikmat dan kekuatan. Kalau perhatikan, segala-galanya dari Tuhan. Apapun, napasmu pun dari Tuhan. Waktu kalau kau hidup hari ini karena Tuhan, berkat yang keterima karena Tuhan, amin. Engkau sehat dari Tuhan. Itu yang pengakuannya di sini. Segala-galanya dari Tuhan. Jangan kau bilang karena engkau hebat. Ya. Mungkin hitung besar kau karena kau memang pintar soal bisnis, jangan ditanya tentang aku kalah hebat. Jangan kau puji dirimu. Pujilah Tuhan dalam segalanya. Segalanya dari Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya persembahan yang terbaik hanya bagimu. Segalanya dari Tuhan. Amin. Kau dapat anak perempuan dari Tuhan. Kau dapat anak laki-laki dari Tuhan. Semua kita sehat juga karena Tuhan. Dan kalaupun ada terjadi masalah karena diizinkan Tuhan. Kok kamu sakit? Diizinkan juga.
supaya kamu cari Tuhan dan katakan Tuhan kau segalanya. Terus apa lagi? Allah membuat dan mengubah saat dan segala waktu ada di tangan Tuhan. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Segala sesuatu waktunya ada di tangan Tuhan. Amin. Ada waktu di hidupmu, pencobaan datang menerpa. Semuanya di tangan Tuhan ada waktu. Bila waktunya nanti, ya kan? Semua lagu atau banyak lagu yang menyinggung waktu ada di tangan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Berarti waktu dan teman. Ketika waktunya tidak ada lagi, engkau tidak ada lagi untuk melayani Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Ada waktu. Kau bisa datang ke gereja, ada waktunya. Tapi ada saatnya kau tidak bisa datang ke gereja. Bersyukur di gereja Pak Mos 50 tahun, 60 tahun ke atas masih ada waktu ke gereja. Ada banyak gereja 60 tahun tak boleh lagi ke gereja. Haleluya. Tinggal menunggu waktunya. Waktu apa? Waktu di sakrameni. Terus apa lagi? Allah lah yang menciptakan hal-hal yang tak terduga dan tak terduga. Artinya Allah sanggup menyingkapkan, membuka yang tidak terduga, yang tidak terpikirkan, bahkan hal-hal yang tersembunyi, bahkan tersembunyi bagi orang pintar seperti tadi, yang tidak pernah dipelajari di sekolah, di perkuliahan, di bangku sekolah. Tuhan bisa kasih tahu kepadamu yang tidak sekolah itu. Paham maksud saya? Ada orang sekolah bola-balik matematika tapi nggak ngerti, tapi ada orang tidak pernah sekolah tapi bisa paham. Itu artinya Tuhan memberitahukan dan menyingkapkan. Oleh sebab itu saudaraku, luar biasa Allah kita itu. Dia sanggup menyingkapkan hal yang tersembunyi. Kadang-kadang kalau kita lihat Ibu Gembala sedang berdoa, dia nggak pernah cerita pada hadiah tentang bagaimana jemaat, tidak pernah tahu, tidak peduli, dia tidak mau korek lah. Ya hanya dari doa, ternyata Tuhan bisa singkapkan. Jangankan sampai masalah Indonesia, gereja kita seperti minggu lalu Tuhan bisa singkapkan. Karena apa? Karena Tuhan itu membuka semua takdir yang tersembunyi. Dan banyak kok contoh dalam Alkitab. Bukankah mimpi daripada Raja Firaun, ada 7 lembu yang kurus dan 7 lembu yang gemuk? Gak ada yang bisa mengungkap mimpi itu. Dipanggillah Daniel yang berada di penjara. Yusuf yang sedang di penjara itu, untuk membuka rahasia mimpi itu. Dari mana Yusuf tahu? Apakah sekolahnya sekolah ahli filsafat mimpi? Tapi Tuhan yang memberitahukan. Dari penjara, sekarang Daniel seorang tawanan yang harus membukakan rahasia. Kita lihat lanjutnya. Allah mengetahui yang tersembunyi dalam gelap. Artinya semua yang dalam hati orang pun Dia tahu. Kalau kita lihat khotbah di KTM kemarin apa? Dari dulu Yesus sudah tahu siapa yang akan berkhianat, betul kan? Ingat gak khotbahnya Kak Putri kemarin? Tuhan Yesus sudah tahu siapa yang suka tahu dia, cuman Yesus pasti diam-diam. Lalu terakhir kalau mau pulanglah. Betul ya, khotbah yang kuat keras sekali memang khotbahnya kemarin. Aku aja gak berani khotbahkan itu. Untuk gak dapat semua. Hanya sibar mata yang datang, yang responin. Kita lihat di situ saudaraku, bahwa Allah yang mengetahui hal-hal tersebut.
dalam hati kita Tuhan tahu. Engkau lah Allah yang memberitahukan kepada kami hal-hal yang dipersoalkan raja. Yang artinya apa? Masalah-masalah di kenegaraan ini, gitu kan? Masalah-masalah di pemerintahan ini Tuhan bisa kasih tahu pada hamba-hambanya, pada anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah mengikuti media, di medsos, maksud saya paling banyak berita, aduh kadang-kadang miring ngeri kali. Yang adalah begini, yang mau dikudeta, bahkan ada di medsos katanya Prabowo menggantikan Amin ya. Ada kan di medsos, tahu kan? Tunggu di TV tak ada bohongnya ini semua, hoaxnya ini semua. Udah heboh. Katanya Prabowo menggantikan wakil presiden. Dibutuhkan anak-anak Tuhan yang bisa tetap memberikan solusi kepada pemerintah kita. Kita lanjutkan sekarang nomor 4. Sekarang Daniel memberitahukan mimpi itu dan maknanya kepada raja. Saya ulangi, saya tidak bahas mimpi, tapi Daniel memberitahukan mimpinya. Kita baca ayat 26 hingga 28. 26 hingga 28. Yuk kita baca lagi ya. 3. Saya sendiri. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belshazzar, sanggupkah engkau memberitahukan kepada mimpi yang telah kulihat dengan maknanya juga? Jawabnya, tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia yang telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Saya tidak usah bahas di bawahnya ini. Apa 9 ya? Masih ada satu lagi ya? Enggak lah. 28 ya. Oke, sini dulu. Ya. Cakupan kau Daniel. Sedangkan orang-orang pintar, ahli-ahli ilmu, semua orang casting udah pada mundur. Memang Daniel jawabnya gini. Raja, rahasia yang dinyatakan Tuanku Raja tidaklah diberitahukan kepada raja, bahkan orang-orang bijaksana itu nggak dikasih tahu Tuhan itu. Nggak ada yang tahu itu raja. Tapi, nah ini ada tapi, di sorga, di sorga. Di atas sana ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia Tuhan. Di dunia ini, di bumi ini ada yang tidak tahu. Mungkin di kiri kananmu ada yang tidak tahu masalahmu, tapi dengarkan, mata Tuhan melihat apa yang engkau buat, baik yang baik. Di dunia gak ada yang lihat, woi. Mungkin para pegawai korupsinya masih bisa, waduh, berbelit-belit akhirnya nggak ketangkap KPK. Dengarin baik-baik, ada Tuhan yang lebih melihat semua. Hanya Tuhan yang tahu. Ingat ini, kasih tahu kepada siapapun. Ada di sorga, di sana Allah yang melihat dan mengetahui, menyingkapkan rahasia-rahasia yang telah memberitahukan itu kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah itu. Jadi ada Tuhan. Hanya Tuhan. Usah kepala kau ceritai pada aku udah capek, aku bikin usah. Belah Tuhan aja lagi. Amin. Lanjut nomor 5. Cepat ya. Ini ada 5 kok poinnya. Biasanya gembala kalau khotbah paling 5 poin. 3, 4, 5. Berkat doa Daniel. Sekarang setelah diberitahukan mimpinya, ya, saya ulangi, mimpi kau usah baca di sini.
Tapi setelah diberitahukan Daniel mimpi itu, apa yang terjadi kawan-kawan, jemaat Tuhan, anak Tuhan? Daniel pasal 2 46 hingga 49. Yuk kita baca lagi bergantian. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan kurban dan bau-bauan kepadanya. Apa yang terjadi? Begitu dibukakan rahasia itu apa? Ayat 46-nya apa? Sujud, raja sujud menyembah. Yang sebenarnya orang sujud pada raja, betul ya? Rakyat sujud pada raja. Kalau Tuhan pakai engkau, raja sujud padamu. Gak usah takut. Bukan untuk sombong, bukan. Tuhan sanggup membuat takluk orang-orang yang pembenci-pembenci. Takluk sujud menyembah. Terus yang berikutnya apa lagi? Ayat 47-nya apa? Hah? Dia mengakui, dari mulutnya ngaku benar Tuhan itu. Oke, nanti kita lanjut lagi. 48 saya baca. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babil dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babil. Haleluya. Kita lihat ya satu-satu poinnya. Pelan-pelan dibuka. Berkat doa Daniel, artinya apa? Hasil doa Daniel yang selama ini dia bergumul, walaupun berat tapi doanya tetap. Ini berkatnya. Mudah-mudahan dari sekian berkat ini, kalau saya buat 5 berkat, mudah-mudahan minimal 2, 1 saja berkat untuk kita luar biasa. Kalau dapat 5, mirip kau Daniel. Dulu kira aku mau dapat, bilang coba kamu berapa belum? Bilang coba kamu berapa, kamu dapat berapa? Belum kalau belum bilang ketahuan. Bilang bertanya pada beda itu. Dia tua masih bisanya dapat berkat lagi kan? Apalagi yang muda-muda. Dapat semua katanya. Ya udah, nggak usah jadi apa, pokoknya dapat berapa poin itu maksud saya. Biasanya bapak-bapak di belakang nggak berani nanya ya. Kira-kira dapat berapa poin kamu dari 5 poin yang aku bukakan berkat daripada doa Daniel? Semuanya. Ambisi amat sih. Gua aja syukur. Tapi nggak apa-apa, imanmu. Hari kita lihat satu-satu doa, berkat doa daripada Daniel. Yang pertama apa? Gabesi duluan, gabesi hormatan mon. Orang Batak bilang di jolo hosi paimaon, siaduon di pudi hosi paimaon. Orang hormat padamu. Sujud menyembah pada raja. Dihargai, kau dihargai bukan karena hula-hula woi. Karena Tuhan. Haleluya. Bukan karena engkau raya, bukan karena engkau punya jabatan engkau dihormati, tapi karena Tuhan. Luar biasa. Hanya orang bilang punya jabatan dulu baru kita dihormati. Tuhan akan buktikan. Tanpa jabatan Tuhan bisa berikan kehormatan. Haleluya. Berikutnya, jangan malu tepuk tangan untuk Yesus Tuhan. Yang kedua, kira-kira tidak yang kau ambil nggak apa-apa. Yang satunya itu nggak apa-apa, bersyukur. Nggak ada jabatan tapi dihormati ya kan. Daripada sebaliknya ada jabatannya tapi nggak dihormati. Tidak, percumanya itu apa ini? Asal percuma kepala desa itu, kepala lohor tak ada jawab gitu, ngiri kan? Percuma tuh bapak-bapak itu kan. Wih. Tapi walaupun kerjanya
Itu berkat doa itu. Yang kedua, apa yang kau dapat? Apa? Dapat apa? Berkat berlimpah-limpah, men. Dapat materi. Mau lihat Imam Daniel, mau lihat ini jangan upload to Belgian. Terima kasihlah Ibu Gembala atas doamu, katanya. Nomor rekeningnya nomor berapa? Pak Pendeta, terima kasih atas doanya. Sampai sosial takut. Itu sudah terwujud kok, kenapa takut? Saya takut bersaksi kok. Kalau ada pendeta dapat mobil karena dijawab Tuhan doanya, aku mau bilang mobilku juga dari Tuhan itu. Mungkin saudara, siapa? Enggak ada, aku coba pikirin itu. Ada Tuhan yang tahu. Tuhan sanggup buka semua berkat itu. Makanya saya enggak terlalu pikir, aduh, Tuhan sanggup kok membuka berkatnya. Tunggu nanti kalau memang kau yakin benar-benar Pak Tampu aja bisa bikin rumah kok, kenapa tidak? Hanya berkat Tuhan ya Pak Tampu ya. Berapa sih gaji uang dari banget aja. Bukan Tuhan kiri, walaupun kerja malam. Oh, mobil. Kasih kayak gak percaya sih. Ada tukang gak kepake, tapi tukang yang malam dipakai luar biasa. Kan bisa sediakan. Bapakku dapat pertolongan, beriman dia lebih besar, mungkin jadi pemborong, tidak tahu saya itu. Soal tantangannya besar, nanti deh. Haleluya, haleluya. Kenapa takut? Kenapa nggak andalkan doa? Materi loh. Nanti kita lihat lagi. Raja mempersembahkan korban kepada Daniel. Ingat, saya katakan beberapa waktu lalu ada seorang pejabat disikapkan Tuhan tentang hidupnya lewat kelihatan, langsung tiba tanpa saksinya. Pak, berapa keramik gereja ini? Enggak ada pakai proposal itu, semua Tuhan bisa atur. Amin. Iya ya. Lanjut nomor berapa? Raja. Ibu-ibu, gak usah kau sampai berbadan tua matai gara-gara gak mau gereja. Suatu saat karena duamu, kau udah batang yang hidup dan kau. Hanya satu orang. Dua orang. Betul doa betul. Tapi maunya jangan pas mau mati baru dia ngomong gitu ya kan? Betulnya Bang? Betul. Baru aku rasakan 2 menit sekarang. Udah mau mati dia ngomong gitu. Belum bisa maunya ya kan lagi muda gini melayani sama-sama. Seperti tadi kesaksian daripada Bapak Celia kan. Mulai sekarang joget-joget aja udah haleluya itu. Jadi ingat aku sini kemarin memang aku punya jadi joget dengan dia. Dia nah seluruh dia ejek-ejek. Apa dibilang? Langsung meradat. Tangis-tangis. Tertulak-tulak. Terakhir apa dibilang? Terakhir apa dibilang? Tuh doa. Kira-kira bisa nggak gitu Pak Erik akan menyampaikan apa namanya prinsipnya? Yang pertama dibilang apa tadi? Coba. Langsung meradat. Nomor 2. Bertelu. Terakhir. Toho doa. Ho dah toho. Gereja muda dah toho. Pandita mulai dah toho. Ajaran mulai dah toho. Gereja mulai dah Yesus Tuhan.
saja berikutnya ditangkap, dimasukkan dia ke gua singa. Tapi terakhir itu toho, terakhir selalu bilang toho doh bah. Ketika kau masuk karismatik, semua pemilihmu masih Protestan, habis kau diejek, dihina. Terakhir apa dia bilang? Toho doh bah, toho nak toho. Dan tidak si parmata itu nak toho ibak tilamon. Kuboto do paronia dia ada pada sekolah kau bolak tamu di diri ibak tilamon di musik. Ini contoh aja. Dulu aku dibilang sesat, mendaftar di BKG nggak diterima. Saya yang tercari suratnya nggak dapat lagi. Nggak diterima alasannya, dah kadang luas, dah kadang gereja, nama ngontak lo baik budi-budi. Dirinya yang ada orang. Sonara itu orang atau sekjen yang tidak maunya lagi aku. Ada waktu. Ingat berkat doa. Orang akan selama ini dihina-hina kau. Mungkin dibilang sama Pak Tampu, bodoh kali Pak Tampu, diangkat jadi manajer di Tanjung Baleng nggak mau, begini bagaimana begini. Terakhir apa dibilang? Corona toho katanya. Ada hotel lebih hebat berbintang lagi dikeserahkan untuk dia, nggak mau dia, tapi tetap di situ. Corona toho. Ada waktunya itu, saudara. Ada. Lihat, emang lama prosesnya, tidak mudah. Kau yang duluan mundur atau kau tunggu jawaban itu terjadi. Karena ada yang mundur nggak tahan kan? Nggak tahan. Ah ngeri kali bah, ngeri kali. Ada aku tahu kok gitu nggak tahan. Seorang wanita, dengarin baik-baik, aku mau kasih tahu. Seorang wanita kawin dengan seorang pelayan Tuhan pemain musik. Akhirnya orang itu melayani dan akhirnya di sekolah pendeta dan akhirnya membuka pelayanan. Wanita ini sebenarnya bukan satu gereja dia, tapi Kristen. Nggak malah ini tentang Tuhan. Dan ambisinya jadi orang kaya luar biasa. Tapi apa boleh buat karena ikut suami, dia ikut. Melayani sana sini, lebih banyak waktunya melayani ketimbang cari duit. Istrinya diam dalam hati, waduh, suatu waktu. Kalau tidak salah udah 3 anaknya. Mati suaminya tak kecelakaan. Rasak mati. Apa yang terjadi? Ditinggalkan gereja itu, dia balik ke gereja yang lama. Balik nggak tahan. Terlalu berat barangkali. Apalagi sudah jadi janda ya. Terlalu berat bertahan di karismatik. Tulang napa ibu napa dah ngomong benar rumah kudingi be, aina semua ada nami dok kuning. Perlu adoi gereja nai daripada mundur dia. Ya sudah, ya kan gitu kan? Banyak kok yang mundur, sedikit pelayan Tuhan banyak yang sudah komitmen pelayanan. Mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Belum mati sudah mundur, belum sakit. So, dia tanya Pak Dambela, mau mundur apa tidak? Sempat mundur dia, maju terus. Beli kosong ini nama bapak apa ini tahun. Sampai dia berkata, toho dah. Terus apa kan? Apa saudara yang dapatnya? Kira-kira kalau dikumpulkan, ini apa dapat apa dia? Jabatan, kekuasaan. Lewat menyogok. Jadi anggota dewan karena mau jual ladang, dia dapat jabatan karena Tuhan. Jadi apa? Coba berapa jabatan dia dapat? Ayat berapa ini coba? Ayat berapa ini biar kita? 4. Baca dulu Pak Kalim baca. Buat suaranya. Lalu raja memuliakan Daniel. Dia memberkatinya dengan banyak pemberian yang besar.
dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana. Simpulkan dulu berkatnya dalam ayat itu aja ya. Dapatnya Daniel apa? Yang pertama apa? Penguasa. Terus apa lagi? Apa? Kepala orang bijaksana, kepala orang pintar, kepala cendekiawan gitu loh ya. Terus apa lagi? Penguasa wilayah Babil. Apa lagi? Dengan banyak pemberian, gak ada kalian bilang di situ. Ayat bagian atas, kalimat atasnya, lalu raja memuliakan Daniel dengan dianugerahinya dengan banyak apa? Pemberian yang besar. Apa itu pemberian yang besar? Mobil mewah, mobil dinas. Apa lagi? Rumah mewah. Apa lagi? Gaji besar. Apa lagi? Semua fasilitas. Nggak terpikir aku. Habis itu dapat apa lagi? Jabatan. Penguasa Babel, jabatan apa yang terakhir? Kepala orang pintar. Kata orang bilang apa lagi? Zaman sekarang nggak ada kira-kira jabatan seperti ini lagi, yaitu kepala orang pintar, orang bijaksana, ketua BIN, Badan Intelijen Nasional, ya kan? Menristek, riset dan teknologi. Apa lagi? Agak tahu lah. Bukan kecil-kecil ayat, tapi jangan dulu mimpi. Makanya aku bilang tadi gak usah dulu langsung dapat 5 ya kan. Makanya aku mau yang 5, enak aja dapat 5, yang lain gak dapat apa-apa gitu kan. Tapi nomor 1 tadi kan. Kita lihat lagi. Nomor berapa? Oh 5. Berarti 5. Terus yang terakhir apa? Oh berarti 3 ya. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan kepada Sadrak, Mesak. Tahu maksudnya? Daniel bilang, itu si Khalid suruh sekarang Menteri Perdagangan. Biar jangan kooperasi lagi dia. Itu siapa namanya? Di Sembiring, itu bagian Menteri Sosial. Karena biar adil sama orang-orang miskin dan susah itu. Oh, Bapak Diego suruh dia bagian Menteri Perhubungan. Atas permintaan Daniel, rekomendasi Pak Daniel. Rekomendasinya Pak Daniel, semua teman-temannya dapat apa? Luar biasa. Ingat temannya nggak kayak sekarang anggota dewan lupa janjinya. Aku nanti kalau jadi ini aku ingat, nggak ada ingat sekarang Pak Daniel. Ingat akan masa perjuangan diingat. Ingat dan nanti Pak membela sama aku. Amin. Mana ingat ke Yerusalem tak kau ingatnya aku. Sedangkan orang yang penjahat di sampingnya aja juga Tuhan Yesus ya kan? Ingat ya? Yang di sampingnya itu? Diingat. Hari ini juga engkau bersama dengan aku ingat. Sepenjah sekalipun diingat Tuhan. Dan dia ingat teman-temannya itu. Nah, sekarang pertanyaan, semakinkah kita berdosa atau semakin kita berdoa? Tidak segampang membalikan tangan. Tapi saya percaya doa dapat membuka segala. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan.